Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 hari ini akan mengulas 2 buku, satu buku novel dan juga satu buku referensi. Nah, untuk novel sendiri kami mengambil Animal Farm karya George Orwell, dan juga untuk buku referensi itu adalah Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia dengan memuat pembahasan mengenai kedua karya tersebut, yaitu Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi dan juga Animal Farm, dan relevansinya dengan studi hubungan internasional, khususnya dalam aspek komunikasi diplomatik, pembentukan narasi politik, dan kewaspadaan terhadap propaganda. Jadi, secara garis besar, perbedaan antara buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi dan juga Animal Farm adalah hal-hal yang disampaikan dan juga sistematika penulisan. Secara umum, di Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi itu, kita menggunakan bahasa yang baku, sistematika penulisan ilmiah, serta akademik. Sebaliknya, Animal Farm itu lebih ke arah narasi ataupun cerita yang menggambarkan manipulasi bahasa dan sejarah oleh penguasa untuk mempertahankan dominasi. Jadi kayak di buku Bahasa Indonesia itu jadi runtut dan juga banyak dibuat secara ilmiah dan teratur, sedangkan Animal Farm itu lebih ke arah menceritakan sebuah cerita secara point of view dari penulisnya masing-masing. Buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi meningkatkan keterampilan kita dalam berkomunikasi ilmiah dan berbahasa baku. Penguasaan bahasa Indonesia yang baik sangat penting dalam diplomasi dan komunikasi internasional. Bagaimana disebutkan, bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa resmi untuk ASEAN dan KTT G20 berdasarkan fasilitator komunikasi antar negara. Dengan demikian, kemampuan berbahasa Indonesia dan akademis dapat mendukung mahasiswa hubungan internasional dalam negosiasi dan penyusunan dokumen internasional. Sementara itu, novel Animal Farm adalah alegori politik yang mengkritik dinamika kekuasaan. Orwell melalui kisah pemberontakan hewan di peternakan Manor menggambarkan sebagaimana idealisme revolusi dapat berubah menjadi tirani ketika kelompok tertentu memegang kekuasaan politik yang mutlak. Tema politik dan propaganda dalam Animal Farm sangat relevan untuk bidang hubungan internasional karena mengilustrasikan bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan dan bagaimana narasi politik dibentuk untuk mengendalikan masyarakat, misalnya dalam konflik internal ataupun konflik internasional. Teori kekuasaan dan propaganda yang muncul di buku Animal Farm dapat meningkatkan mahasiswa hubungan internasional akan perlunya kewaspadaan terhadap manipulasi informasi dan dominasi kekuatan tertentu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan pemahaman isi dan juga makna dari buku referensi dan buku novel itu sendiri. Yang pertama adalah buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Jadi, secara menyeluruh, buku ini membahas tentang ragam bahasa formal, penulisan ilmiah, dan penggunaan tata bahasa baku. Buku ini menguraikan langkah-langkah penyusunan karya ilmiah secara sistematis, mulai dari penulisan latar belakang, penyajian pembahasan, penyelesaian masalah, dan juga penyusunan simpulan yang akurat. Intinya, penulisan karya ilmiah itu menggunakan bahasa baku agar pesan yang disampaikan itu jelas, kredibel, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagi mahasiswa hubungan internasional sendiri, materi ini mampu menjadi dasar penting untuk kita dalam penyusunan tulisan akademik maupun laporan diplomasi misalnya. Penguasaan dalam bahasa ilmiah bukan hanya soal aturan, tapi juga menunjukkan profesionalisme sekaligus identitas nasional ketika kita terlibat di dalam forum internasional. Sementara itu, dari novel Animal Farm, secara naratif itu menggambarkan kisah hewan-hewan di sebuah peternakan yang terinspirasi dari gagasan Old Major, seekor babi tua yang memicu pemberontakan melawan manusia sebagai simbol penindasan. Setelah revolusi terjadi, tokoh Napoleon yang juga seekor babi, ia perlahan mengambil alih kekuasaan, namun menjadi tiran yang baru. Makna yang dapat kita ambil dari novel ini adalah bahwa revolusi yang diawali dengan semangat kesetaraan itu seringkali berakhir pada munculnya penguasa yang memegang kekuasaan itu secara mutlak, sehingga membatasi kebebasan individu dan juga menghilangkan ruang untuk partisipasi publik. Melalui karya ini, Orwell menegaskan bahwa tanpa checks and balance, kekuasaan sangat mudah menjadi korup dan menciptakan ketimpangan baru. Jadi, novel ini mengajarkan pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan serta perlunya partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga jalannya pemerintahan. Dan sebagai mahasiswa hubungan internasional, novel Animal Farm juga menjadi pengingat bahwa pemimpin maupun negara dalam sistem global harus senantiasa diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan otoritas dan tidak mengancam stabilitas maupun keadilan internasional. Sebelum masuk pada contoh kutipan, penting untuk menegaskan bahwa baik Animal Farm maupun Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi sama-sama menyoroti kekuatan bahasa, meskipun dari dua perspektif yang sangat berbeda. Dari Animal Farm, misalnya terdapat slogan revolusioner seperti manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengkonsumsi tanpa menghasilkan. Kutipan ini muncul pada fase awal pemberontakan dan mencerminkan semangat kolektif hewan yang menolak penindasan manusia. Bahasa digunakan sebagai pemicu emosi, membangun solidaritas, dan menciptakan musuh bersama. Ini adalah contoh bagaimana narasi yang kuat dapat membentuk kesadaran politik kelompok. Lalu, ketika kekuasaan beralih ke tangan babi, terutama Napoleon, bahasa kembali dimanipulasi untuk menguatkan dominasi. Kutipan terkenal lainnya adalah, "All animals are equal, but some animals are more equal than the others." Hal ini menunjukkan bahwa prinsip awal kesetaraan dapat diubah. Orwell ingin menunjukkan bahwa kekuasaan sering bertumpu pada kemampuan rezim memonopoli bahasa dan memodifikasi makna. Sementara itu, dari buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi,
Buku ini menggunakan bahasa baku untuk menjaga kejelasan maksud, lalu mencegah ambiguitas dan memperkuat kredibilitas penulis. Buku ini mengajarkan bahwa pemilihan kata atau diksi, struktur kalimat, serta konsistensi ejaan memiliki implikasi langsung terhadap bagaimana pesan yang diterima oleh pembaca. Misalnya, kalimat ilmiah menuntut struktur yang lugas karena tujuan utama tulisan ilmiah adalah menyampaikan informasi secara objektif. Selain itu, etika penulisan seperti penyusunan argumen yang runtut, penggunaan referensi yang sah, serta penerapan sitasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Jadi kesimpulannya, kedua buku itu memiliki relevansi yang saling melengkapi. Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi itu mengajarkan kita untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar, yang merupakan keterampilan penting bagi mahasiswa hubungan internasional dalam menulis analisis politik dan negosiasi internasional. Sementara itu, Animal Farm memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika politik, propaganda, dan potensi korupsi kekuasaan. Jadi, untuk refleksi kelompok kami, penguasaan bahasa formal tidak hanya mempermudah komunikasi diplomatik, tapi juga memperkuat identitas nasional dalam percaturan global. Sebaliknya, Animal Farm mengingatkan bahwa mahasiswa HI perlu kritis terhadap narasi politik agar tidak terjerumus dalam tirani baru. Dengan demikian, materi ini mendorong kita untuk selalu menjaga integritas bahasa dan demokrasi. Terima kasih atas perhatian sahabat dan dosen. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.